Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang berjudul kebijakan moneter. Adapun pokok pembahasan materi ini antara lain: 1. Pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. 3. Instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, tujuan kebijakan moneter. Yang kelima, prinsip kebijakan moneter. Yang keenam, dampak kebijakan moneter. Yang ketujuh, contoh kebijakan moneter yang beranggotakan 5 orang, yaitu 1. Reski Aulia. Yang kedua, Sofiati. Yang ketiga, Muhammad Fitra Ramadan. Yang keempat, Della Sofira. Yang kelima, Syahratul Dana. Kebijakan moneter merupakan salah satu cara yang digunakan oleh bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini membahas pengertian, jenis, tujuan, instrumen, serta dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menjaga kestabilan ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan harga atau inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Di Indonesia, kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan agar masyarakat lebih tertarik meminjam uang dan meningkatkan konsumsi atau investasi. 2. Kebijakan moneter kontraktif. Bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar inflasi tidak meningkat terlalu tinggi. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengurangi konsumsi masyarakat dan menarik mereka untuk menyimpan uang di bank. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau OPT, yaitu kegiatan jual beli surat berharga, misalnya surat berharga negara di pasar uang oleh bank sentral. Yang kedua, suku bunga acuan, yaitu tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan bagi perbankan. Tujuannya mengendalikan inflasi dan mendorong atau menahan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, fasilitas diskonto, yaitu suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank umum atas pinjaman jangka pendek, yaitu digunakan sebagai sinyal moneter dan sumber likuiditas bagi perbankan. Yang keempat, cadangan wajib minimum atau giro wajib minimum, yaitu persentase dana yang wajib disimpan bank umum di bank sentral. Tujuannya untuk mengendalikan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Dan yang terakhir, intervensi nilai tukar, yaitu bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang atau jasa di dalam negeri maupun terhadap mata uang asing, untuk memastikan perekonomian berjalan lancar. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Inflasi yang terkendali penting agar daya beli masyarakat tetap stabil. Kebijakan moneter digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga sehingga inflasi tetap pada tingkat yang wajar. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter memastikan sistem keuangan berfungsi dengan baik, mencegah krisis likuiditas dan kegagalan bank, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dengan menciptakan kondisi moneter yang stabil, kebijakan ini mendorong investasi dan konsumsi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Kelima, menjaga ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian. Kebijakan yang jelas dan konsisten membantu membentuk ekspektasi positif di kalangan masyarakat dan pelaku usaha, menciptakan stabilitas dan kepercayaan terhadap perekonomian. Prinsip kebijakan moneter. Yang pertama, stabilitas harga. Menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil untuk melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua, stabilitas nilai tukar. Menjaga kestabilan mata uang domestik terhadap mata uang asing untuk mendukung perdagangan dan investasi. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Menjamin sistem perbankan dan keuangan tetap sehat, liquid dan terpercaya. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kelima, independensi Bank Sentral. Bank Sentral memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter tanpa tekanan politik. Dampak positif dan negatif kebijakan moneter. Dampak positif yang pertama mengendalikan inflasi, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menstabilkan nilai tukar rupiah, yang keempat menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang kelima meningkatkan konsumsi dan investasi atau melalui suku bunga yang rendah. Dampak negatif yang pertama, suku bunga tinggi bisa memperlambat ekonomi, yang kedua kebijakan longgar bisa memicu inflasi, yang ketiga likuiditas ketat menghambat kredit dan perbankan, yang keempat ketergantungan pasar pada sinyal bank sentral, dan yang terakhir volatilitas di pasar keuangan jika kebijakan tidak konsisten. Contoh kebijakan moneter. 1. Menurunkan atau menaikkan suku bunga acuan BI rate atau BI 7-day reverse repo rate. Contoh, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dari 6,0% menjadi 5,75% untuk mendorong konsumsi dan investasi saat ekonomi melambat. 2. Operasi pasar terbuka OPT. Contoh, Bank Indonesia membeli surat berharga negara SBN dari pasar untuk menambah jumlah uang beredar atau menjualnya untuk menyerap kelebihan likuiditas. Yang ketiga, penetapan giro wajib minimum (GWM). Contoh, Bank Indonesia menaikkan rasio GWM dari 5% menjadi 6% agar bank menyimpan lebih banyak uang di bank sentral dan mengurangi kredit ke masyarakat. Yang keempat, intervensi di pasar valuta asing. Contoh, untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia membeli atau menjual dolar AS. Yang kelima, kebijakan pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing. Contoh, dalam kondisi krisis, Bank Sentral membeli aset keuangan dalam jumlah besar untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan. Sebagai penutup, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan mengatur suku bunga, cadangan minimum, dan intervensi pasar. Kebijakan ini membantu mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kestabilan nilai tukar. Pemahaman yang baik tentang kebijakan moneter yang sangat penting untuk mendukung kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.